Sebaiknya berapa lama sekali sih dok kita harus memeriksakan anak ke dokter anak? Kalau sesuai dengan imunisasi, biasanya 1 tahun pertama itu akan tiap bulan Setiap bulan datang. dulu ya, Karena oke. banyak vaksin yang harus diberikan kepada anak juga. Kan kita kepengen anak kita sehat dong. Betul. Jadi tumbuhnya juga optimal. Selain kita memperhatikan ASI, asuh, dan asah. Jadi kita perhatikan itu semua. Oke, jadi kalau di setahun pertama setiap bulan, setelah itu setelah di 1 tahun sampai 5 tahun mungkin itu Iya, kira-kira berapa lama dok? kalau setelah 2 tahun sih biasanya mungkin hanya pengulangan tiap tahun. Iya, Jadi iya. tapi di bawah 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun itu mulai agak lebih jarang, mungkin 2 sampai 3 bulan akan datang ke dokter untuk divaksin. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke baby walker ya dok ya. Selain tadi dokter bilang ada beberapa tools lain ya yang bisa dijadikan apa namanya stimulus ya dok ya. Stimulasi. Stimulasi untuk apa namanya perkembangan Iya. tumbuh kembang anak. Apalagi sih dok yang harus orang tua punya gitu di rumah, misalnya Ya, untuk perkembangan pasti otaknya. buku ya, minimal setiap malam kita bacain buku, terus kita ajak ngomong, mainan-mainan Itu ternyata penting ya, usia. Iya dong, sesuai usia, masing-masing usia mempunyai kecenderungan untuk mainan yang bisa menstimulasi. Jadi ada cermin, mulai usia 5 bulan tuh anak mulai lihat tubuhnya sendiri. Terus ada rattle ya, mainan yang bunyi dan juga berwarna supaya menarik minatnya. Boneka, Blastoise juga boleh. Terus mainan bunyi musikal gitu yang gitu banyak boleh. ya ternyata ya. Banyak. Iya. Terus termasuk alat-alat untuk sensori, bisa berupa karpet, mainan yang berbeda-beda tekstur, mungkin ini juga bisa dipegang sebagai latihan untuk stimulasi sensori, dan alat-alat lain sih yang sebenarnya alat rumah tangga yang bisa digunakan untuk sensori. Dok, untuk sedikit stimulasi. saya menyinggung tentang nutrisi ya, Ya. nutrisi untuk anak nih. Sekarang kan zamannya orang tua udah mungkin banyak baca gitu ya. Dan ada beberapa orang tua yang memperkenalkan jenis-jenis makanan yang kalau zaman dulu kita sih kayaknya kok masih bayi dikasih ini, kayak bisa dikasih lemon misalnya gitu kan, yang asam-asam gitu kan. Kalau zaman dulu kan zamannya kita nggak pernah ya dok ya, dikasih lemon masih belum lah dikasih asam-asam. Kalau ini bisa gak sih dok anak-anak kita tuh diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan, berbagai rasa, berbagai tekstur? Emang harus, karena kan MPASI, makanan pendamping ASI itu ada tahap-tahapnya. Iya. Ya. Kita sudah anjurkan MPASI kalau zaman dulu cuma satu jenis saja, misalnya cuma tepung-tepungan atau buah-buahan. Saat ini sudah harus komplit, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Jadi harus seimbang juga. Nah, mengenai rasa, boleh diperkenalkan rasa. Misalnya kita memasak menggunakan bawang putih, tapi tentu aja nggak cabai ya. Terus bahkan santan pun boleh gitu. Jadi boleh ya? untuk memberikan rasa gurih, memberikan wangi, anak-anak akan suka itu, dan kita mengekspos supaya dia terekspos dengan rasa-rasa tersebut. Dan supaya akhirnya nggak nanti jadi picky eater ya dok ya? betul ya. Kalau cuma plain-plain aja ya anaknya lama-lama juga akan bosen. Tapi dengan kita memberikan makanan yang berbeda-beda, nah itu anaknya akan lebih terekspos terhadap rasa tertentu. Oke, dan yang paling penting lagi, jangan lupa kalau misalnya semua upaya sudah dilakukan oleh bapak dan ibu di rumah untuk anak-anaknya gitu kan, selalu periksakan ke dokter anak. Jadi itu kalaupun harus. misalnya nih amit-amit ada apa-apa gitu ya dok ya, sudah bisa didiagnose sejak dini, Benar. penanganannya juga sudah lebih cepat lagi gitu ya. Dan kalau tema kita balik lagi nih si baby walker, sekali lagi ya Sobat TMC, ternyata baby walker ini di beberapa negara maju itu sudah dilarang. Nah mudah-mudahan meskipun di Indonesia belum dilarang, tapi kita sebagai orang tua Udah mulai aware ya. sudah mulai aware gitu. Oh Stop ternyata. pemberian baby walker untuk kado lahiran. Minimal itu. Minimal. Kasih kado yang lain aja lah gitu. Atau mungkin sekali-kali boleh juga loh kasih kado buat ibunya. Ibunya Boleh kan udah, apresiasi ibunya supaya apresiasi. bahwa memang perjuangan kan ya melahirkan dari mulai hamil 9 bulan lebih, terus melahirkan itu kan suatu perjuangan Benar yang luar banget. biasa, dan juga menyusui tentunya. Nah
Itu dia ya. Terima kasih banyak loh Dokter Sama-sama, Mbak Darmadi Lini. Darmawan, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kalau pengen tahu nih Dokter Darmadi ini prakteknya hari apa, jam berapa, bisa cek aja di websitenya Rumah Sakit IMC. Dan jangan lupa juga bisa download IMCare ya. Dokter udah punya dong pasti ya. Di sana kan ada riwayat kesehatan kita, obat-obat yang pernah kita diberikan oleh dokter apa aja, semua lengkap di sana ya. Terus juga jangan lupa untuk follow sosial media Rumah Sakit IMC dan subscribe channel YouTube kita untuk bisa selalu menyimak IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Oke, kita pamit dulu Dok. Sampai Iya. jumpa.